Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kesepakatan kita bahwa aslinya kan kita perkuliahan di malam hari. Nah, itu sekarang hanya absen saja, kita pindah untuk penyampaian materinya di Jumat siang ya. Oke, kita memasuki materi yang pertama. Ini berarti menandakan bahwasanya materi yang pertama ini termasuk bagian dari bahan yang akan saya masukkan ke dalam soal UTS. Jadi masuk ke dalam bagian dari UTS ya. Jadi mulai dari materi yang pertama ini. Materi yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian ruang lingkup, objek kajian, kegunaan dan kedudukan qawaid fiqhiyah. Masih mengenal tentang qawaid fiqhiyah. Apa itu qawaid fiqhiyah? Ruang lingkupnya apa saja? Kegunaannya apa? Nah, itu kaitannya dengan pertemuan yang pertama ini, atau materi yang pertama, pertemuan yang kedua ini. Oke, kita memasuki bahwa yang namanya kita pengen mengenal sebuah fan ilmu, ya, itu ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, jadi prinsip semua ilmu itu harus diketahui ada 10 prinsip. Ya. Ada 10 prinsip yang harus diketahui bagi siapapun yang mempelajari ilmu itu. Pertama, batasan-batasannya, atau kaitannya dengan definisi. Ya, definisi dari ilmu tersebut itu apa? Dan ada batasan-batasannya. Karena di dalam definisi itu kan ada sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam definisi, dan juga ada sesuatu yang dikeluarkan dari definisi. Misalkan contoh gini, kita mendefinisikan bola. Bola adalah benda yang bulat. Kalau kita hanya menyelesaikan hanya pada posisi seperti itu, maka berarti setiap apapun benda yang bentuknya bulat itu akan masuk ke dalam definisi bola. Nah, maka harus ada batasan-batasannya sehingga bisa diketahui definisi itu dengan jelas. Kemudian objek kajiannya, objeknya, ya, apa yang dibahas di dalamnya itu, apa yang ada di dalamnya itu. Ya. Itu juga harus dipahami dalam mengetahui sebuah ilmu. Kemudian buahnya atau hasil atau manfaatnya juga termasuk ya, hasilnya bagaimana, kemudian manfaatnya bagaimana. Itu juga harus diketahui dari suatu ilmu. Kemudian mengetahui keutamaan dan kelebihan dari ilmu lainnya. Kita harus mengetahui bahwa ilmu ini yang kita kaji ini sejauh mana kelebihannya dibandingkan yang lain. Ada sisi apa yang kemudian secara spesifik itu berbeda dengan ilmu lainnya. Kemudian relevansinya dengan ilmu lain apa? Hubungannya apa? Ya, apakah ada hubungan yang memang turunannya atau bagaimana, itu harus jelas. Ya. Kemudian penemunya atau pelopor dari ilmu itu juga harus kita pahami. Nama ilmunya sendiri itu juga harus jelas. Ya. Karena kan ada jenis misalkan ilmu tentang ilmu fikih. Ada beberapa nama jenis ilmu, fikih muamalah, fikih munakahat, ya, fikih jinayah, dan lain sebagainya. Kemudian ada sandaran ilmu itu, ya, sandar kepada hukum, ya. Misalkan kepada apa, ya, objek apa kaitannya dengan sandarannya. Kalau itu kaitannya dengan fikih, ya berarti sandarannya pada fikih hukum syariat. Kemudian hukum mempelajarinya bagaimana? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah ya mubah-mubah saja, misalkan kayak gitu. Ya, harus ketahui hukum mempelajarinya. Karena dilihat dari seberapa penting dipelajari sehingga akan memunculkan sebuah hukum dalam mempelajarinya. Kemudian contoh-contoh masalah di dalamnya. Apa-apa saja yang menjadi masalah-masalah di dalamnya itu juga merupakan bagian dari mengetahui suatu ilmu. Ya, jadi kita akan mengetahui beberapa konsep-konsep atau beberapa peristiwa-peristiwa yang bisa kita carikan solusi dari ilmu apa. Nah, kalau kita misalkan tidak tahu contoh-contohnya, misalkan tentang ilmu qawaid,
fiqhiyah ini, berarti terus kita mempelajari mata kuliah qawaid fiqhiyah ini untuk masalah apa? Gitu. Karena memang tidak tahu contoh-contohnya. Nah, ketika orang itu mengetahui 10 unsur ini, maka dia akan mendapatkan kehormatan dalam ilmu tentunya. Karena dia secara spesifik, secara khusus, dia memahami betul kaitannya dengan ilmu. Ibaratnya pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Orang nggak kenal ya nggak mungkin sayang, tapi kalau kenal, nah itu akan bisa memuji, bisa menghormati, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu ternyata misalkan ada seseorang yang ternyata itu adalah anaknya siapa gitu atau tokoh siapa. Kita tidak tahu, tidak pernah ketemu. Ya, ketika ketemu biasa saja, ya, ngobrol biasa gitu kan. Bahkan mungkin kurang sopan misalkan. Tapi begitu orang itu tahu bahwa yang dihadapannya adalah sosok tokoh masyarakat atau tokoh atau bahkan pejabat tinggi misalkan itu, kalau tahu maka dia akan semakin hormat dan semakin memahami. Nah, gitu. Ini bagian dari prinsip mempelajari suatu ilmu. Oleh karena itu, maka baiknya kita tentunya memahami secara detail apa itu qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah berasal dari dua kata. Ada qawaid, ada fiqhiyah. Qawaid itu kan jamaknya qaidah, ya. Yang asli arti secara bahasanya adalah dasar atau asas atau juga pondasi. Sementara fiqhiyah itu kan secara bahasa artinya paham, fikih. Yang kemarin kalian sudah mendapatkan materi fikih, usul fikih. Nah, ini nanti qawaid fiqhiyah ini posisi mana? Jadi qawaid fiqhiyah itu secara etimologi adalah dasar atau asas yang bertalian berhubungan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Karena kemarin sudah saya gambarkan bahwa yang namanya qawaid fiqhiyah ini muncul dari banyak permasalahan fikih yang begitu beraneka ragam, yang kemudian di list, dikelompok-kelompokkan jadi satu, terus kemudian dicarikan kata-kata mutiara lah istilahnya gitu ya, kata-kata pengikat yang kemudian kata-kata pengikat itu akan mempermudah bagi para mujtahid, penemu hukum ya, atau pencari hukum itu untuk bisa melandasi permasalahan-permasalahan yang baru untuk bisa dicarikan solusinya. Kemudian kalau kita mencari beberapa pengertian istilah, kita bisa menemukan misalkan menurut Imam Tajuddin As-Subki ya. Beliau menyampaikan bahwa yang namanya usul qawaid fiqhiyah itu adalah al-amru al-kulliyu alladzi yantabiqu ala juz'iyatin katsiratin tafhumu ahkamuha minha. Kaidah yang sifatnya general. Sifatnya general itu berarti umum ya. Meluas, menyeluruh, yang meliputi bagian-bagian banyak sekali, di mana hukum bagian tersebut dapat dipahami dengan kaidah itu. Jadi awalnya dari induksi ya, dari ada penelitian itu ada deduktif, ada induktif ya. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus, tapi kalau induktif itu kan dari khusus ke umum, kayak gitu. Jadi awalnya umum, general, banyak sekali, yang kemudian dari kesimpulan yang general itu akan bisa dipahami beberapa bagian-bagian tertentu ketika muncul ada berbagai masalah yang baru. Menurut Abu Zahro, yang namanya qawaid fiqhiyah adalah majmu'atul ahkam al-mushtabihat allati tarji'u ila qiyasin wahidin yajmauha. Kumpulan hukum yang serupa, jadi ada beberapa hukum-hukum yang mirip gitu ya, yang kembali pada qiyas, yang mengumpulkannya, yang kembali pada qiyas dan dikumpulkan dengan bahasa qiyas itu. Jadi mengumpulkan beberapa hukum yang sekiranya serupa-serupa, itu kan ada beberapa analogi yang menyatukan. Oh ini sama, ini sama dikumpulkan jadi satu, ya. Terus kemudian jadilah sebuah kata-kata mutiara bahwa kalau ada seperti ini maka seperti ini. Nah itu misalkan, ya. Kalau ada gula, ada semut, nah misalkan gitu ya. Jadi ternyata semut kok sukanya ke gula, ya. Terus sukanya ke makan coklat misalkan itu. Oh, ternyata sama, coklat dengan gula sama-sama apa? Manis. Oh, berarti semut suka manis kayak gitu. Jadi semut suka manis ini adalah bahasanya
kaidah fikih kalau bahasa ininya ya, kalau digampangkan itu kaidah fikih. Karena menemukan masalah semut itu suka yang sifatnya manis-manis, kayak gula, kayak coklat, terus misalkan yang manis ya kecap atau apalah yang makanan-makanan yang permen gitu ya, yang sekiranya itu manis. Maka akhirnya ditemukanlah kaidah bahwa semut itu suka manis. Ini ya dengan usul fikih itu hampir sama dengan logika ya, logika. Bahkan ada yang mengatakan bahwa usul fikih itu filsafat hukum Islam, ya, filsafat hukum Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, karena apa? Karena kaidahnya hampir sama dengan logika, ya, dengan mantek, ilmu mantek. Kemudian menurut Al-Jurjani yang namanya qawaid fiqhiyah itu adalah qadhiyatun kulliyatun muntabaqatun ala jami'i juz'iyatiha. Ketetapan yang sifatnya kuli itu menyeluruh, yang general, yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Ya sebenarnya pengertiannya hampir sama ya. Cuma kan ada beberapa titik tekan. Ibnu Nuzam mengatakan bahwa ma'rifatul qawaid allati taridu ilaiha wa farra'u al-ahkam 'alaiha. Mengetahui kaidah hukum yang kemudian dikembalikan dan dirinci lagi kepada kaidah tersebut. Mengetahui kaidah-kaidah hukum yang kemudian dikembalikan lagi dan dirinci kepada kaidah tersebut. Jadi misalkan tentang apa kaidah tentang niat, ya, niat. Akhirnya muncullah kaidah yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan fikih yang membutuhkan niat. Akhirnya dirumuskanlah al-umuru bimaqasidiha, misalkan gitu kaidahnya. Kemudian Syekh Jalaluddin Asyuti mengatakan hukmun kulliyun yang tobiku ala juz'iyatihi. Hukum kulli menyeluruh, yang general, yang meliputi bagian-bagiannya. Ya, semuanya hampir sama karena memang tertujunya pada qawaid fiqhiyah. Gitu ya. Menurut Mustafa Azharqo, qawaid fiqhiyah itu adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan kemudian bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syarak yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Jadi gini gambarannya. Kalau menurut Mustafa Azharqo ini lebih rinci ya, lebih makna apa pengertiannya lebih bisa dipahami ini. Jadi gini gambarannya kalau menurut Mustafa Azharqo. Qawaid fikih itu dasar-dasar fikih yang sifatnya umum yang berasal dari sifat-sifat yang apa? Dari berbagai macam fikih. Jadi kan fikih kan banyak macamnya ya, banyak permasalahan, banyak keputusan-keputusan yang kemudian di list jadi satu, berbentuklah sebuah undang-undang atau sebuah kata-kata mutiara yang isinya adalah hukum-hukum syarak yang secara umum, global. Yang kemudian dari hukum-hukum itu atau undang-undang itu kemudian diterapkan pada peristiwa-peristiwa hukum yang ruang lingkupnya sama dengan kaidah itu. Ya kayak tadi, permasalahan ada wudhu, ada niatnya, terus kemudian sholat ada niatnya, dan begitu seterusnya. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi ada beberapa kendala teknis ini. Kaitannya dengan permasalahan tentang qawaid fikih ya. Qawaid fikih yang berkaitan dengan pengertian ya. Jadi kalau kita simpulkan pengertiannya adalah qawaid fikih itu pola-pola yang sifatnya itu tetap dan berlaku terus-menerus dan digunakan juga sebagai kunci berpikir, sebagai pisau analisis dalam mengembangkan dan menyeleksi hukum-hukum fikih. Karena dengan qawaid fikih ini ya, itu akan menjadi jelas ya untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Sehingga kaidah ini seseorang dapat menerapkan hukum-hukum furu', hukum-hukum cabang yang sifatnya itu peristiwa yang terjadi di masyarakat dan berlaku pada semua bab cabang-cabang fikih. Ini kalau kita tarik definisi kaitannya dengan qawaid fikih. Kemudian kaitannya dengan kaidah dalam hukum Islam. Jadi ada beberapa kaidah, ya, tapi kemudian lebih dikenal ada dua kaidah yang terkenal dalam hukum Islam. Ya. Yang pertama ada kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih ini digunakan untuk mengeluarkan hukum, takhrijul ahkam. Ini biasanya kalau kaidah usul fikih itu ada pada usul fikih yang kedua.
kita kemarin itu usul fikih yang pertama ya. Kalau yang kemarin, kalau yang semester 2 kemarin ya, itu usul fikih yang pertama itu. Nah, kalau usul fikih yang kedua itu lebih pada nanti menjelaskan tentang kaidah-kaidah usul fikihnya. Misalkan ada am, ada khos, ada muqayyad, ada mutlak, ada mujmal, ada mufassal. Nah, itu yang kaitannya dengan kaidah-kaidah usul. Jadi meneliti lebih rinci lagi tentang kaitannya dengan ayat ya misalkan gitu. Jadi ada ayat yang itu am, sifatnya umum, ada ayat yang sifatnya khos, ada ayat yang sifatnya mutlak, ada ayat yang sifatnya muqayyad, ada ayat misalkan sifatnya itu kaitannya dengan mujmal, global, secara global. Ada juga pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kok ayat ini kok bertentangan dengan ayat yang lain, atau ayat kok bertentangan dengan sunnah, dengan hadis, misalkan kayak gitu. Nah, itu ada kaidah-kaidah yang untuk ketika memang terjadi pertentangan, dianggap terjadi pertentangan, maka nanti akan ada kompromi. Ya, nanti itu di usul fikih yang kedua sebenarnya ya, ada kompromi, ada kemudian tarjih, nah itu mengunggulkan yang satu, yang lainnya tidak, atau ada nasakh, itu menggugurkan ayat yang satunya tidak, atau digugurkan semuanya malah ada. Itu kaidah usul yang tujuannya adalah digunakan untuk mengeluarkan hukum takhrijul ahkam. Tapi kalau kaidah fikih, kaidah yang disimpulkan secara umum, secara general dari materi-materi fikih yang kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru. Jadi awalnya dari fikih-fikih yang banyak itu, permasalahan-permasalahan yang banyak yang sudah ditentukan hukumnya, kemudian kaidah fikih ini dibentuk dari berbagai macam aneka ragam permasalahan-permasalahan fikih yang kemudian disimpulkan dalam sebuah undang-undang bahasanya itu ya, atau sebuah kata-kata mutiara yang sangat global, dan dari kata-kata itu, dari undang-undang itu kemudian bisa digunakan untuk menjelaskan kasus-kasus baru yang belum jelas hukumnya. Nah, itu qawaid fikih. Jadi cara kerjanya itu kalau gambarannya gini. Ada syariah. Syariat itu umum, jelas sangat global sekali, belum jelas. Ya, karena contoh saja aqimus sholah itu kan dirikanlah sholat, sholatnya belum jelas itu. Sholat apa, berapa rokaatnya, bagaimana caranya. Al-Quran nggak menjelaskan sama sekali, hanya aqimus sholah. Kemudian usul fikih mengkajinya, mengeluarkan, yang pada akhirnya keluarlah hukum tentang sholat, yang akhirnya fikih. Nah, dari fikih itu ternyata sholat itu banyak macamnya. Nah, dari situlah kemudian muncul beberapa dari permasalahan fikih yang umum itu, kemudian dijadikanlah sebuah kata-kata mutiara yang mengikat, yang sifatnya umum. Yang nantinya kata-kata mutiara itu juga digunakan untuk menganalisis, untuk meneliti permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus baru yang sekiranya itu belum jelas hukumnya di dalam nas. Kalau gampangnya kita bisa lihat ini konsep pembuatan fatwa yang di MUI. MUI itu cukup jelas dalam artian metode pengambilannya. Ada pengambilan dari Al-Qur'annya. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu itu ada pertimbangannya. Ibaratnya kayak undang-undang lah. Ada poin yang kemudian menimbang ya, menimbang bahwa ini, kemudian itu juga sama, menimbang, memperhatikan bahwa ada ayat Al-Quran seperti ini, ada hadis seperti ini, ada qaul ulama seperti ini, ada qawaid seperti ini. Setelah menimbang, memperhatikan, kemudian memutuskan. Nah, itu semua jelas, ada Qur'annya, ada hadisnya, ada qaul ulamanya, dan juga ada kaitannya dengan kaidah fikihnya. Nah, itu cukup variatif ya kaitannya dengan, dan itu sebutkan semuanya. Itu cukup lebih lengkap ya kaitannya dengan metodenya. Kemudian ruang lingkupnya qawaid fikih itu ada yang al-qawaid fikih al-asasiyah al-kubro. Ini biasanya kalau yang kaidah fikih yang semacam ini
itu mencakup berbagai macam permasalahan fikih, dan kaidah ini biasanya disepakati oleh seluruh mazhab. Ya, biasanya al-qawaid al-fiqhiyah al-asasiyah al-kubro ini biasanya disepakati oleh seluruh mazhab. Ada yang al-qawaid kuliah, ya, global, menyeluruh, tapi hanya diterima oleh beberapa oleh mazhab-mazhab, tetapi cabang-cabang cakupannya lebih sedikit. Ya, diterima oleh mazhab, tapi cabang-cabangnya lebih sedikit. Kemudian kalau qawaid al-mazhabiyah ini sesuai dengan mazhabnya. Ada mazhab yang tidak setuju, ada juga mazhab yang setuju. Kemudian ada juga al-qawaid al-mukhtalaf fiha fil mazhab al-wahid. Kaidah-kaidah yang diperselisihkan dalam satu mazhab. Jadi misalkan mazhab Syafi'i mengeluarkan suatu kaidah, ternyata di dalamnya juga beberapa ulama mazhab Syafi'i juga masih berselisih kaitannya dengan kaidah itu. Jadi semuanya bisa termasuk bagian dari itu. Jadi kaidah-kaidah yang ada rumusannya itu disepakati semua oleh mazhab, ada juga yang dan cakupannya luas, ada juga yang disepakati mazhab tapi cakupannya sedikit, ada juga yang mazhab-mazhab, ada juga di dalam mazhab itu sendiri terjadi perbedaan pendapat. Nah, semuanya itu adalah merupakan pandangan-pandangan umum, ya, yang dijadikan sebagai undang-undang, yang nantinya dari undang-undang itu makanya negara itu kan lebih enak ya karena pakai undang-undang. Jadi kalau dalam menyelesaikan masalah ya, itu dengan mengacu pada undang-undang saja selesai. Nah, itu. Oleh karena itu, kalau misalkan undang-undangannya bermasalah, maka peristiwa yang akan diputuskan jadi bermasalah. Nah, sekarang kan lagi ramai itu omnibus ya, omnibus law itu ya. Itu kan lagi ramai. Kenapa? Karena akan menjadi panduan umum sehingga apapun tindakan yang akan dilakukan oleh pihak penegak hukum itu berdasarkan undang-undang itu. Lah kalau undang-undangnya bermasalah, lah turunan ke bawahnya penegak hukumnya juga akan semakin bermasalah. Nah, itu. Ini yang kemudian namanya undang-undang itu ya. Jadi qawaidnya itu sudah cacat lah bahasanya kalau misalkan memang undang-undangnya ada sesuatu yang tidak baik atau ada yang kemudian tidak pro rakyat dan lain sebagainya, itu ibaratnya kaidahnya itu dianggap cacat, yang sehingga dari kaidah itu kalau ada permasalahan baru bisa mengakibatkan permasalahan baru itu diselesaikan dengan tidak baik. Kemudian qawaid, kedudukan qawaid fikih. Kaidah fikih itu sebagai pelengkap. Jadi kaidah fikih itu digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kaidah fikih yang dijadikan sebagai dalil pelengkap itu tidak ada ulama yang memperdebatkannya. Artinya ulama sepakat tentang menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap pasca Al-Quran dan Sunnah. Jadi undang-undang gitu ya, undang-undang dalam hukum itu namanya qawaid fiqhiyah. Yaitu undang-undang dalam hukum itu sudah jadi, sudah tinggal pelaksanaannya saja ya. Pelaksanaannya itu melalui fikih tadi ya. Di undang-undangnya itu ada di qawaid fiqhiyah. Sehingga bisa kita kemudian bersandar pada qawaid fiqhiyah, kita jadikan sebagai undang-undang dalam mempraktekkan sesuatu yang kaitannya dengan hukum. Kemudian kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok. Boleh kalau kita misalkan menyelesaikan masalah, gimana ini hukumnya ini, ya. Kita tidak perlu kemudian mendalilkan pada Quran dan hadis, cukup dengan qawaid fikih saja, kaidah fikih saja, sudah bisa itu, karena bisa dianggap sebagai dalil yang mandiri. Tetapi ada perbedaan pendapat para ulama ini kaitannya dengan hal ini. Ya, menurut Imam Haromen berpendapat bahwa kaidah fikih boleh dijadikan dalil mandiri, Imam Haromen ya. Tapi menurut Al-Hawani pendapat ini ditolak ya. Dalam artian bahwa kaidah fikih tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditopang oleh dua dalil pokok yaitu Quran dan hadis, baru kemudian bisa gunakan kaidah fikihnya. Tapi kalau Imam Haromen Al-Juwaini itu mengatakan bahwasanya cukuplah dengan qawaid fikih saja, kita bisa jadikan sebagai dalil mandiri tanpa menyebutkan ayat Quran maupun hadis. Boleh kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih adalah simpul sederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak. Jadi kan saya katakan bahwasanya studi fikih itu kan studi yang begitu luasnya, ya sangat banyak sekali macam-macamnya fikih itu. Tetapi dari permasalahan-permasalahan itu
akan disimpulkan ya, secara sederhana melalui kaidah fikih. Jadi begitu banyaknya macam-macam masalah fikih itu bisa disimpulkan hanya dengan kaidah saja. Satu kaidah bisa mencakup semua banyak permasalahan fikih. Contoh misalkan al-umuru bima qasidiha. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Oh, itu macamnya turunannya banyak sekali. Ya, turunannya banyak sekali. Sehingga kalau pengen sesuatu itu sah, maka harus dengan niat. Ya. Karena itu adalah segala sesuatu itu bergantung pada tujuan. Sehingga kalau misalkan mahasiswa kuliah, ya, kemudian tidak ada niatnya, oh, itu mau ngapain itu nggak ada niat kuliah kok ikut-ikutan, itu cuma ngikut-ikutan aja. Gitu. Ibaratnya kayak cuma selfie di ini di video atau apa gimana gitu ya, atau cuma ngelihat ini yang menyampaikan materi kok kayaknya ganteng apa gimana gitu ya, misalkan seperti itu. Inilah yang kemudian kalau hanya seperti itu tidak ada niatnya, maka karena kan sesuatu itu kan harus bergantung dengan niatnya. Kalau tidak diniati, maka arah dan tujuannya itu tidak jelas. Sehingga kalau ibadah itu kalau tidak ada niat, maka dia akan menjadi tidak jelas. Maka harus diarahkan oleh niat dulu. Ya, niat yang kemudian setelah niat barulah proses itu masih mengacu pada niat awalnya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kedudukan qawaid fikih, lapangan fikih itu kan begitu luas. Lapangan garapan fikih itu kan begitu luas. Karena mencakup berbagai hukum furu'. Nah, itu perlu ada kristalisasi. Ada penggabungan, ada apa istilahnya itu ya semacam kata-kata mutiara yang dapat mencakup semua masalah hanya dengan satu kaidah saja. Sehingga berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah furu' menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Jadi misalkan gini, ada masalah banyak fikih, ya, kemudian di list mana yang serupa masalahnya, ya, yang ilatnya sama kumpulkan jadi satu. Oh, ini masalah masalah A misalkan. Kemudian oh ternyata ini ada masalah ya yang mirip-mirip kumpulkan jadi satu, jadi kelompok B, ya. Ternyata ada lagi masalah kumpulkan jadi satu, ya, menjadi kelompok C. Nah, dari masing-masing yang sudah dikelompokkan itu, ini ibarat saja ya, ibaratnya. Terus kemudian dari kelompok masing-masing A membuat sebuah undang-undang atau sebuah kata-kata mutiara yang kata-kata mutiara itu cukup menggambarkan kelompok A, kayak gitu. Ya, cukup menggambarkan kelompok A bahwa kelompok A itu adalah cirinya ini. Nah, itu dari sebuah kata-kata mutiara. Ya mungkin bahasanya kalau istilahnya kelompok ya yel-yel lah gitu ya. Yel-yel ini mewakilkan kelompok-kelompok yang orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok itu. Ya, oleh yel-yel gitu ya. Sehingga oh yel-yelnya kayak gini berarti kelompok A. Oh yel-yelnya kayak gini kelompok B. Nah, gitu. Ibaratnya seperti itu. Dari berbagai macam orang-orang dari berbagai daerah, kemudian yel-yel itulah dijadikan sebagai ujung tombak yang menyatukan dari permasalahan-permasalahan yang intinya sama sebenarnya, serupa. Selanjutnya kaitannya dengan apa yang diinginkan dari qawaid fikih, yaitu ada sebenarnya kaidah-kaidah dalam memahami syariat itu ada kaidah usuliyah tadi yang sudah saya sampaikan, ada kaidah fikih, ada dobit, ada juga yang kemudian cuma dua, ya, kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Nanti dari kaidah fikih ada kaidah kubro, kaidah besar, kaidah pokok, ya. Kemudian ada yang kaidah yang tidak besar, turunan-turunannya. Nah, dari turunan-turunan itu ada yang berasal dari kaidah besar, turunannya, ada juga yang berdiri sendiri. Nah, ini gambaran gambaran skemanya seperti ini. Kemudian tujuan dan manfaat qawaid fikih apa? Manfaat dan tujuan dari qawaid fikih itu diantaranya dengan adanya kaidah fikih ini kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih. Kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwasanya kaidah fikih itu untuk mengetahui prinsip umum fikih. Ya, dari banyak masalah-masalah fikih
kita ambil prinsipnya. Oh, ternyata prinsipnya sama. Nah, itu. Mahasiswa ya di kelas ini ya, itu kan banyak ininya. Tapi kan prinsipnya sama. Prinsipnya apa? Prinsipnya kuliah menjadi mahasiswa yang seperti apa gitu ya. Terus kuliah ditempuh hanya dalam waktu maksimal 4 tahun misalkan gitu. Sehingga nggak ada yang melewati 4 tahun ya, nggak ada yang mangkrak gitu ya. Nah, apakah skripsinya, apakah perkuliahannya misalnya gitu. Jadi seia sekata. Nah, itu seia sekata ini mewakili banyaknya orang yang ada dalam kelompok itu. Itu ibaratnya seperti itu. Dengan adanya seia sekata itu, maka dari masing-masing kelompok itu akan berjalan bersama. Kayak gitu. Itu ibaratnya kalau kelompok ya, kalau kelompok seperti itu. Kemudian dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Kalau di dalam negara itu ibaratnya kayak Pancasila itu. Jadi Pancasila itu termasuk kaidah. Ya, kaidah-kaidah fikih lah bahasanya gitu ya. Nah, kaidah-kaidah fikih yang dengan kaidah itu akan menyeluruh. Nah, itu kan poin-poinnya banyak ya, atau apa butir-butirnya Pancasila kan banyak. Sila 1 butir-butirnya banyak. Nah, itu adalah kata-kata yang mencakup dari berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Dengan adanya cukup dengan Pancasila misalnya gitu ya, maka bagi Indonesia itu akan mudah sekali untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Masalahnya yang dihadapi apa? Nah, itu. Ya, intoleran. Oh, berarti jelas kalau intoleran itu misalkan tidak sesuai dengan sila ketiga, misalkan gitu ya. Ada sila keempat yang kemudian memaksakan kehendaknya sendiri. Kalau dia dari intoleran itu muncul beberapa kehendak yang dipaksakan, misalnya harus seperti ini, harus seperti ini. Ya, itu. Padahal harus musyawarah, harus berdasarkan pertimbangan musyawarah, kata mufakat dan lain sebagainya. Dengan kaidah fikih, kita akan lebih arif, lebih bijak dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adaptasi yang berbeda. Ya. Dengan itu, kita akan mudah untuk bisa melihat, menerapkan materi-materi yang dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda. Dengan hanya kaidah itu, kaidah fikih itu bisa berlaku sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun. Jadi ibaratnya gini, tadi kan saya gambarkan syariat kemudian diolah-olah oleh usul fikih. Usul fikih akhirnya menghasilkan fikih. Dan dari banyaknya permasalahan fikih, maka kemudian dimunculkan kaidah fikih. Nah, kemudian dari kaidah fikih ini membahas lagi permasalahan yang baru, akhirnya muncullah fikih baru. Nah, gitu. Itu melalui perkembangan dari kaidah fikih. Meskipun kaidah-kaidah fikih itu merupakan teori-teori fikih yang diciptakan oleh para ulama, pada dasarnya kaidah fikih yang sudah mapan sebenarnya mengikuti Al-Quran. Jadi kan tadi kaidah fikih itu muncul dari masalah-masalah fikih. Lah, masalah fikih muncul itu karena ijtihad para ulama, kayak gitu. Ya, ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama berasal dari Quran dan hadis. Itu kan cukup jauh kalau diarahkan ke Quran dan hadis kan qawaid fikih cukup jauh karena harus melewati fikih dulu, fikih melewati usul fikih, baru setelah usul fikih baru Al-Quran dan hadis. Tidak langsung dari Quran hadis langsung qawaid fikih tidak, tetapi melewati banyak macam-macam. Walaupun memang itu berasal dari teori fikih yang ciptaan para ulama, tapi pada dasarnya kaidah fikih sudah mapan sebenarnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tujuan mempelajari qawaid fikih untuk mempermudah dalam menguasai materi hukum. Ya. Kaidah-kaidah fikih itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Ya. Makanya kan perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan mana elatnya. Nah, elat penyatuan elat ini kemudian dibikinlah sebuah kata-kata yang mengikat supaya tidak terjadi persoalan yang banyak diperdebatkan. Kemudian mendidik orang berbakat fikih dalam melakukan analogi ya, dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Sehingga qawaid fikih itu bisa membantu orang yang untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan baru. Ya. Jadi ada permasalahan baru, bagaimana ini caranya? Maka pakailah
qawaid fikih. Contoh misalkan, ini gimana ini ada orang mau mati karena nggak makan, misalkan kelaparan, saking kelaparannya hampir mati. Ya. Nggak ada makanan lagi, adanya bangkai. Gimana ini? Nah, itu kan permasalahan itu. Bangkai haram, tapi ada kematian di situ. Maka ada kaidah, ya. Ada kaidah ketika ada dua madorot yang kumpul dalam waktu yang bersamaan, maka ambillah madorot yang paling sedikit. Nah, dalam hal ini madorot yang paling sedikit kan memakan bangkai, ya. Walaupun memang madorot, tapi madorotnya lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan madorot kematian. Gitu. Jadi seakan-akan nggak makan tapi ada makanan cuma haram karena bangkai. Gimana ini? Akhirnya lah udah nggak usah makan, akhirnya mati. Nah itu. Berarti orang yang memilih matinya itu tidak baik ya karena ada alternatif lain ya, dengan menggunakan kaidah itu ya, prioritasnya mana itu bisa digunakan untuk memahami permasalahan. Kemudian mempermudah orang yang berbakat fikih untuk mengikuti bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda dan meringkasnya menjadi dalam satu topik. Ya. Jadi mempermudah orang itu menggabungkan, membuat satu kata yang kemudian bisa menyeluruh. Jadi misalkan gini, ada banyak perbedaan-perbedaan, udah gini saja. Kesimpulannya kayak gini, oh ternyata kamu kayak gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Gini saja. Nah, gitu. Orang